Selamat sore saudaraku yang kekasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 hari ini, mari kita berdoa. Allah yang sungguh baik, kebaikan-Mu yang senantiasa memperbaharui kehidupan kami. Melalui suara-Mu yang senantiasa mengisi kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyertai hamba seketika menyampaikan sabda-Mu dan yang memberkati bersama-sama semua umat yang mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Fokus firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini hingga malam nanti adalah terkait dengan hidup baru dari Efesus 4 ayat yang ke 21 sampai ayat yang ke 32 dikatakan demikian. Karena kamu telah mendengarkan tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan buat kita pada sore hari ini hingga malam hari nanti, dan sampai melewatkan malam hari hingga esok pagi lagi, hingga sore kembali lagi, menekankan agar kita memperlihatkan hidup yang baru, meninggalkan pola hidup yang lama. Karena itu amat penting buat kita untuk memahami walaupun dengan sederhana dan mengulang-ulang kembali, supaya bisa tertinggal di pikiran kita dan kita hidupi gambaran hidup yang lama. Bagaimana rupanya? Gambaran hidup yang lama, perasaan tumpul, tidak mau mengerti dengan orang, cuek saja, seolah-olah EGP. Emangnya gue pikirin seperti itu. Yang berikutnya diperlihatkan bahwasanya orang-orang yang hidup dalam kehidupan yang lama itu adalah orang-orang yang tidak mau sungguh-sungguh berbicara dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan.
mengutamakan hawa nafsu terkait dengan materi, terkait dengan jabatan, terkait dengan segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Pikiran selalu cenderung pikiran yang kotor. Bicara selalu melukai orang. Semuanya itu meski ditinggalkan dan harus mengubah dan hidup dengan pola yang baru. Karena apa? Karena kita manusia adalah ciptaan Tuhan, segambar, sewajah dengan Tuhan. Karena itu meski dikatakan firman Tuhan, hidup, bicara, bertindak kudus, asing dan arti baik, tidak sama dengan orang yang lain, memiliki kekhususan, selalu berada di fase atau di tangga atau di tempat yang lebih utama, sehingga menjadi perhatian yang baik, menjadi tiruan, menjadi teladan buat orang yang ada di sekitar kita. Jangan bicara kotor, jangan mendukakan Roh Kudus dalam arti murtad meninggalkan iman percayanya, dan harus membuang sikap yang penuh dengan perkelahian dengan kejahatan. Saudaraku yang terkasih, jelas sekali apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan antara hidup yang lama dengan hidup yang baru. Orang yang sering terjun bahagia akrab dengan hidup yang sifatnya duniawi, meski menghindari memperlihatkan hidup yang lebih kudus. Terakhir dikatakan, meski ramah kepada setiap orang, meski bersifat mengampuni. Mengampuni itu bisa dilakukan oleh setiap orang karena hatinya senantiasa bermurah hati, tidak berdiri dan berprinsip membangun di haknya yang asasi secara dunia. Meski mau berkorban, bermurah hati, membuka pikiran, baru bisa mengampuni dan sekaligus beramah tamah kepada setiap orang. Kiranya firman Tuhan yang sederhana dan singkat ini mendorong saudara dimanapun tinggal, waktu kapanpun, bersama siapapun, beramah tamah, karena itu salah satu gambaran orang yang hidupnya berada dalam situasi yang hidup baru bersama Kristus yang penuh dengan pembaharuan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, yang senantiasa memperbaharui kehidupan kami lewat kuat kuasa Roh Kudus, yang senantiasa berorientasi membawa orang percaya menuju kepada pembaharuan hidup, agar pembaharuan hidup orang percaya memperbaharui orang di sekitarnya, sehingga kami mengalami pembaharuan dari hari ke hari, dari zaman ke zaman. Dan seketika itu kami bisa beramah tamah membawa pembaharuan itu kepada setiap orang. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.